Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mitra JIC dimanapun Anda berada, saya Andi Umar hadir kembali menemani mitra JIC. Untuk itu apa kabarnya mitra di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu, sukses untuk aktivitasnya dan sukses untuk Ramadan kita. Ini sudah hari yang ke-29 nih Pak Willy. Iya, 29 Pak ya. Sudah nggak merasa ya. Penghujung ya. Kalau Pak Willy merasa apa semi merasa atau tidak terasa? Iya, puasa tahun ini terasa begitu cepat Pak ya. Mantap ya. Kadang baru sehari puasa nggak kerasa ya, 29 hari lagi ya. 29 hari lagi. Ya Pak Willy, terima kasih sudah ada di studio dan kita akan berbincang bersama mitra JIC semua. Kita ucapkan terima kasih dulu nih bagi mitra yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga mitra yang saat ini sedang live Facebook kita di Radio JIC. Dan jangan lewatkan juga bahwa siaran kita bisa terus diikuti berkali-kali mitra JIC atau di-share silahkan di channel YouTube kami JIC TV. Bantu kami ya untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari program kita semakin meluas begitu insya Allah. Baik mitra, di setiap hari Senin, di setiap hari Selasa, Mas Andi Umar, di jam yang sama kita hadir di sebuah program Our Campus. Program ini memang hasil kerjasama Radio JIC bersama dengan salah satu kampus swasta di Jakarta tepatnya, yaitu di STAI PTDI. Ya, adanya di Jakarta Utara, begitu ya. Baik mitra JIC, sudah hadir bersama kita salah satu dosen dari STAI PTDI yang luar biasa. Menyenangkan kalau diajak ngobrol dan selalu saja muncul ide-ide kreatif dan inovasi dari beliau kalau kita berbincang bersama beliau. Ada Pak Willy sudah hadir di studio. Nama lengkap Pak Willy, nanti biar Pak Willy yang kenalin ya. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam Pak De. Alhamdulillah, apa kabar Pak Willy? Alhamdulillah baik. Masih puasa ya? Alhamdulillah masih puasa. Hari ke-29. 29 ya. Oke, Pak Willy bagaimana nih hari-hari menjalani puasa sampai masuk di 29? Kalau menjalani puasa, alhamdulillah saya masih tetap berusaha, tetap belajar gimana agar saya bisa meningkatkan kualitas ibadah di bulan puasa ini dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Insya Allah itu kan saya harus tetap berusaha untuk meningkatkan. Jadi alhamdulillah luar biasa bedanya di bulan puasa ini. Secara jasmani, rohani kita juga ada perbedaan gitu. Betul ya. Di kesehatan juga mungkin juga Insya Allah ya. berasa ya. Benar Pak, benar saya juga ngerasa saya merasa lebih sehat ya. Iya, merasa lebih sehat. Dijelasin kan kalau puasa itu menyehatkan, benar ya? Terasa banget. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih nih. Hari-hari kami di 29 hari ini sehat selalu alhamdulillah berkat puasa ini ya. Sedih juga ya udah mau akhir ya. Berpisah sama bulan Ramadan. Iya betul. Sementara belum ada jaminan kita akan ketemu di Ramadan tahun depan Pak Willy. Ya. Iya. Sedikit berbincang dengan Pak Willy ini, mitra JIC ngenalin bahwa Pak Willy juga merupakan dosen di STAI PTDI. Kita paling tidak harusnya kalau normal sih seminggu sekali kita ketemu ya. Kalau dengan saya nih. Iya. Kalau Pak Willy hari Senin sampai hari apa tuh di kampus? Di kampus. Kalau di kampus sekarang alhamdulillah sudah fokus dari hari Minggu sampai hari Kamis atau Jumat ya. Oh iya, jadi ada 2 atau 1 hari yang off jadi, dari kampus ya. Kira-kira sekitar 2 hari libur dalam seminggu. Dia udah fokus di kampus sekarang. Iya. Dan saya mau ngucapin selamat dulu nih. Iya, alhamdulillah. Selamat buat Pak Willy. Kalau sebelumnya Pak Willy hanya seperti saya nih hanya memegang mata kuliah saja, tapi hari ini sudah punya amanah baru. Pasti tugas kinerja semakin bertambah. Terasa nggak? Ya, itu alhamdulillah. Kalau saya ngerasanya tentunya yang pertama bersyukur ya karena Allah masih memberi saya kesempatan di kampus Islam gitu, apalagi kampus dakwah ya. Wah, jadi ya mudah-mudahan ini juga nggak hanya bekerja mungkin, mudah-mudahan sama Allah dihitung sebagai ibadah juga mungkin. Ya. Jadi ladang amal kita ya Pak Willy ya. Ladang amal karena kegiatan-kegiatan di kampus juga luar biasa banyak tuh. Kita di kampus ada
tausiah habis setelah sholat zuhur, tausiah setelah sholat asar. Nah, insya Allah sih banyak tausiah-tausiah atau kegiatan-kegiatan. Sekarang kalau bulan puasa ini ada hampir setiap hari iftar jama'i. Betul, ya, Jadi untuk masyarakat sekitar kampus juga bisa hadir di kampus PTDI untuk iftar. Di situ juga ada ceramah singkatnya, kultumnya sebelum berbuka puasanya. Iya. Dan selepas sholat zuhur asar pun waktu itu kalau tidak salah ada juga ya. Oh ya, sempat waktu itu kan pernah Pak Ade waktu mampir di kampus ya, ada ceramah zuhur juga Pak Ade. Betul, ceramah zuhur. Jadi Alhamdulillah selalu, pokoknya dalam sehari itu selalu ada masukan ilmu-ilmu tentang Islam gitu. Ya, Alhamdulillah kalau bagi saya sih itu sangat luar biasa bermanfaat karena mungkin lingkungan saya sebelumnya sangat berbeda jauh mungkin Pak Ade. Oke. Iya. Ini terlanjur Pak Willy menyampaikan apa yang berbeda nih dengan lingkungan kerja yang sebelumnya dengan yang sekarang. Dari timingnya atau mungkin fokus target capaian atau gimana sih Pak Willy, apa yang membedakan nih? Kalau yang berbedanya itu luar biasa, berbeda jauh. Dulu sebelumnya kan saya aktif di salah satu televisi Pak. Iya. Salah satu televisi. Kan kita sama-sama tahu lah kehidupan televisi seperti apa. Saya ya kebetulan di televisi nasional itu program-programnya juga ya program-program TV pada umumnya. Ada program informasi, tapi lebih banyak program hiburan. Jadi ya kalau dari saya kan background kan kuliah agama gitu. Sebenarnya background program-program hiburan itu mungkin kurang tepat kali ya. Kalau saya mungkin lebih cocoknya di program-program misalnya program Islami, program dakwah itu. Konten-konten Islami gitu ya. Sama-sama kita tahu kan program di TV sekarang program-program Islami, program dakwah kan udah itu pun jarang di bulan Ramadan mungkin yang lebih itu jarang ya. Frekuensinya lebih banyak ya. Paling 1-2 stasiun TV mungkin yang masih konsisten sama itu Pak De. Ya kira-kira alhamdulillah saya merasakan perubahan atau perbedaan yang sangat luar biasa Pak De. Saya sekarang sering ketemu Pak Ade juga kan. Ilmu-ilmu saya juga makin bertambah mudah-mudahan. Iya, amin ya luar biasa. Kalau saya dengan Pak Willy jujur banyak ilmu yang saya dapat ya. Iya. Saya raih dari Pak Willy. Terima kasih Pak Willy sudah saya apalagi Pak teman di kampus nih ya. Iya. Oke, baik Pak Willy, kita mulai ini bergeser ke satu tema diskusi kita di Our Campus ini. Iya, Our Campus. Hari ini kita masuk tema kita tentang bagaimana tips menyaring berita di lembah hoax. Ini menarik, di lembah hoax gitu kan. Menarik bagi semua warganet nih. Iya. Tidak cuma warganet sih, tapi penikmat berita ya Pak ya. Iya. Artinya dari semua jenis jenis media sebenarnya. Semua jenis. Kita harus bisa atau mampu memilih mana yang berita yang lempeng atau lurus atau benar, gitu, objektif. Ada juga yang sebaliknya, yang tidak benar atau hoax ya. Iya, kita sempat dilanda bagaimana yang hoax atau tidak. Ini Pak Willy insya Allah akan berikan satu pendidikan dan pembelajaran kepada kita bagaimana memilih dari keduanya. Mungkin sebagai pertanyaan pertama dari saya mungkin Pak Willy, bagaimana kita bisa memilah mana yang berita hoax dan mana yang berita benar. Ini penting nih Pak Willy. Iya. Kalau kita berbicara mengenai informasi atau berita, ya tentu kita kalau zaman sekarang ini kita sama-sama tahu sekarang udah zaman canggih Pak De. Betul. Zaman canggih, jadi semua orang punya handphone, dan di handphone tersebut juga semua orang rata-rata hampir bisa jelajah dunia ya. Betul. Informasi bisa masuk. Mungkin dalam sehari itu kita bisa melihat informasi bisa ratusan bahkan ribuan informasi yang bisa kita cek. Betul. Nah itu kalau tantangannya sekarang kan mungkin pemirsa di rumah mungkin sudah tahu juga tips-tipsnya bagaimana kita cara membedakan mana berita benar dengan mana berita yang tidak benar. Mungkin di sini saya mungkin akan mengingatkannya hanya mengingatkan Pak De. Karena mungkin kita banyak yang tidak sadar mungkin bahkan lupa. Sebenarnya tipsnya simpel Pak De. Jadi tips yang pertama itu bagaimana caranya kita membedakan mana berita benar dengan mana yang berita tidak benar atau hoax. Yang pertama itu tentunya kita harus baca
isi berita tersebut. Harus dibaca, harus baca isi berita. Nah ya, itu harus secara utuh loh beritanya. Harus kita baca. Harusnya sih baca dari awal sampai akhir, atau baca di awal, tengah-tengah, atau akhir. Atau bagi jurnalis yang pernah kerja di dunia media atau jurnalis, mungkin paham ya, yang 5W1H-nya kan harusnya. Itu yang pertama, dibaca isi beritanya dari awal sampai akhir. Nah yang kedua itu, kita harus hati-hati dengan judul-judul yang bersifat menghasut ya, judul-judul yang memancing emosi, yang memprovokasi kita ya, atau istilahnya judul-judul yang provokatif ya. Itu kita harus hati-hati karena bisa saja judulnya provokatif, tetapi isinya nggak seperti itu. Gitu. Nah, jadi nggak matching antara judul yang provokasi. Mungkin Pade pernah lihat mungkin ya, iya kan? Kalau saya sering ngeliat tuh baik itu di media-media online yang ternama ya, yang resmi ternama itu kayak Kompas, Tempo dan lain-lain. Nah ini hanya contoh ya. Itu kalau saya sering menemukan antara judul sama isi kira nggak sesuai. Jadi kalau saya menyebutnya bisa jadi ini ya, jebakan ya. Jadi jebakan untuk orang-orang ada kalau di para pakar-pakar suka tampil di televisi, ada yang menjelaskan bisa jadi karena persaingan politik mungkin, karena di jebakan-jebakan ini ditujukan pada orang-orang yang lawan politiknya, itu bisa jadi juga. Terus bisa juga ini mungkin pelajaran juga bagi kita bahwa kita jangan terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menyebarkan sebuah berita. Jadi kita harus hati-hati gitu. Tetap hati-hati. Itu yang tips yang kedua tadi ya. Yang tips yang ketiga itu kita harus cek alamat situsnya, Pak. Harus cek alamat situs web. Cek alamat situsnya, atau kita harus cek sumbernya. Jadi kalau misalnya sumbernya dari blog, misalnya blog pribadi ya itu. Blogspot misalkan atau WordPress itu ya. Atau WordPress, berarti dia kan kemungkinan yang copy paste ya, atau terus dia rubah atau kan bisa jadi. Sebaiknya kita cek alamat situs resminya. Karena ini menurut catatan Dewan Pers itu ada 43.000 situs web yang ada di Indonesia gitu. Tapi yang terdaftar secara resmi itu cuma 300, Pak deh. Jauh dari setengahnya. Nggak jauh, beda, bukan setengah lagi tuh. Iya, jadi artinya peluang kita untuk menyaring gitu, 0, mungkin ya, 0,% yang resmi ya. Jadi sekitar puluhan ribu lainnya itu masih belum resmi terdaftar di situs-situs. Makanya wajar kita menemukan banyak ya bertebaran berita-berita hoax atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya, atau berita-berita yang hanya sekedar opini atau pendapat subjektif orang. Itu sangat banyak kita temukan. Mungkin di grup WhatsApp kita juga pernah menemukan, Pak Ade mungkin juga pernah menemukan di grup WhatsApp-nya. Iya, betul. Berita-berita yang itu sebenarnya. Itu tips yang ketiga. Terus kalau tips yang keempatnya, kita harus cek fakta. Cek fakta, Pak De. Jadi kalau cek fakta itu kita harus, yang namanya fakta ya, tentu fakta itu dia di dalamnya ada bukti-bukti, ada saksi, terus ada keterangan-keterangan dari narasumber atau ahli di bidang tersebut, tempat, dan apapun itu. Mungkin ini termasuk ke kaidah jurnalistiknya harus ada itu ya. Nah, seandainya faktanya kurang misalnya, tidak ada saksinya misalnya, Pak De, tidak ada bukti-buktinya juga kurang, itu kita harus pertanyakan keaslian berita tersebut, atau berita tersebut benar apa tidak benar gitu. Terus tips yang berikutnya, kita harus cek keaslian foto atau video. Iya kan, berita nggak selalu dalam bentuk tulisan ya. Nah itu kita ada fotonya, ada videonya. Nah terakhir yang kelima ya. Yang kelima itu kita harus ngecek video dan foto atau videonya ya. Itu yang dicek itu apa? Keaslian fotonya, videonya atau? Nah yang harus kita cek itu kan keaslian dari foto atau video. Jadi
sebuah foto yang natural itu pasti berbeda ya, Pak. Iya, iya. Mungkin secara kasat mata kita sebagai orang yang mata biasa gitu, kita ngelihat pasti ada perbedaan antara foto yang natural dengan foto yang diedit. Nah, itu pasti kelihatan. Nah, ini kalau saya pernah sempat searching di internet itu perbedaannya kalau dari saya itu kelihatan lumayan sangat kelihatan gitu bedanya, karena bahkan kalau misalnya misalnya foto ini foto saya berfoto dengan harimau misalnya, terus saya share ada orang yang berani duduk sebelah harimau yang buas. Nah, padahal bisa jadi itu fotonya palsu gitu, karena sekarang kan orang udah canggih, ngedit foto bisa yang palsu aja bisa seperti terlihat asli. Tetapi tetap kelihatan, biasa di pinggir-pinggirnya kelihatan tuh, pinggir-pinggir harimaunya, atau kadang-kadang kalau yang neliti lebih detail pasti kelihatan. Kadang ada kejanggalan sedikit. Itu baru foto ya. Video pun sekarang orang bisa memasukkan, Pak. Jadi video kalau di daerah di luar negeri tuh, di Eropa, di kampung Pak De kan, di Eropa, Amerika. Nah itu kan, itu Pak De. Di Eropa, Amerika sekarang orang teknologi udah luar biasa Pak De. Video aja bisa diedit seperti asli gitu. Jadi video kartun video animasi bisa dibuat seolah-olah mirip asli gitu. Jadi misalnya binatang beruang misalnya, itu bisa, padahal itu animasi tapi bisa disandingkan pergerakannya audio videonya bisa menyatu dengan manusia, itu bisa. Sekarang kan Pak De mungkin pernah nonton TV ya. Hampir persis gitu ya. Persis ya, kayak film-film yang kita nonton padahal udah tahun berapa tuh ya, tahun 90-an 2000-an. Mungkin kita masih tertinggal jauh ya di Indonesia dibanding Eropa dan di Amerika. Terus ini ada kabar luar biasa juga. Kita kebetulan saya kan di kampus dakwah ya, kampus dakwah Islam. Nah itu ternyata yang hebat-hebat, yang pintar-pintar di sana itu beberapa banyak yang muslimnya di sana, di Eropa sama itu, Amerika tuh yang pintar teknologi itu, termasuk itu animasi itu. Nah itu mungkin nanti bisa kita searching lagi atau kita bisa main langsung ke Eropa. Iya, luar biasa kan itu, saya juga baru tahu juga itu. Itu Pak De. Mungkin kalau tipsnya mungkin baru itu ya dari saya. Tips. Ada 5 nih tips untuk tadi yang pertama diulang lagi ya. Iya, coba. Tadi yang pertama kita harus baca isi beritanya, dari awal sampai akhir. Yang kedua kita harus hati-hati dengan judul yang yang tidak sama, bersifat menghasut atau judul yang provokatif gitu. Nah, terus yang ketiga kita harus cek alamat situsnya atau cek sumber aslinya gitu. Itu penting juga. Terus yang keempat, kita harus cek faktanya. Itu berita tersebut sudah lengkap faktanya atau belum, apa sekedar opini gitu. Nah, terus yang kelima, kita harus cek keaslian foto atau videonya gitu. Itu mungkin itu beberapa tips untuk pemirsa agar kita jangan gampang termakan berita-berita hoax gitu. Wah, Mitra JC, kita udah dapat nih bagaimana kita memilah dan memilih. Ternyata ada tips nih dari Pak Willy, tadi ada 5 tips yang disampaikan untuk kita bersama. Nah, sebelum kita melangkah ke beberapa materi lainnya gitu ya, dengan beberapa pertanyaan yang akan dihadirkan untuk Pak Willy dan bersama dengan Mitra JC, kita akan pastikan kembali lagi untuk Mitra JC bahwa Anda saat ini sedang di program Our Campus. Di program ini, di tema ini atau di pertemuan ini kita ngobrolin tentang topik bagaimana tips menyaring berita di lembah hoax, karena kita sedang sering terjadi korban berita ya Pak ya. Iya, korban. Dikira benar nih berita, ternyata tidak benar gitu ya. Tidak benar ya. Nah, untuk itu Mitra JC, mari kita menjadi warganet yang cerdas atau penikmat berita yang lebih cerdas lagi. Walaupun itu tentunya tidak gampang, tidak mudah, tidak bim salam bim, tapi harus
beberapa pendidikan, termasuk hari ini kita sedang bersama Pak Willy untuk bisa menyaring berita di lembah hoax ini mana yang benar atau tidak. Kita akan ngobrol lanjut lagi. Nah, biasanya kan setiap apa yang kita berikan ada dampak, Pak Willy. Dampak, ya. Kalau yang baik pasti akan dampaknya baik. Kalau yang jelek pasti dampaknya lebih terpuruk lagi gitu. Nah, kalau berita ini kan kalau kita bicara tadi berita benar dan berita salah nih, atau berita yang hoax. Kalau berita hoax dampaknya seperti apa? Dan juga sebaliknya. Gimana kalau dampak berita hoax itu dampaknya sih itu sangat luar biasa, Pak. Jadi tidak hanya berdampak pada diri kita yang menyebarkan berita tersebut, tapi yang lebih parah itu orang yang dituduh atau tertuduh itu juga, atau kelompok yang dituduh atau orang yang dituduh melakukan hal tersebut padahal tidak melakukan. Nah, itu kan luar biasa dampaknya tuh bagi merugikan orang lain juga ya, orang yang tertuduh tersebut. Iya. Kalau saya boleh ini, kalau di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 kan, ya, di situ kan dijelaskan bahwa jika ada, ini pedoman kita bagi seorang muslim, jika ada seseorang yang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah kebenarannya, periksalah dengan teliti berita tersebut. Tabayun. Ya, itu periksa dengan teliti itu maksudnya kita harus bertabayun ya kalau istilah ininya Islamnya. Kita harus periksa dengan teliti, karena jangan sampai karena kita menyebarkan berita tersebut malah nantinya kita menyesali perbuatan kita atas kebodohan kita men-share atau menyebarkan berita tersebut. Nah, itu takutnya kan kita mendatangkan musibah gitu. Dampaknya yang tadi berdampak terhadap korban ya, mendapatkan musibah. Selain musibah untuk kita sebenarnya. Itu sesuai dari Quran surah Al-Hujurat tadi, karena mendatangkan musibah. Di situ ada tertulis artinya mendatangkan musibah bagi orang yang kita tuduh tersebut padahal dia tidak melakukan. Nah, itu mendatangkan musibah. Atau mungkin kita sesama teman kita pernah menyebar berita hoax, itu juga memutus hubungan silaturahmi ya. Iya, dampaknya berdampak memutus hubungan silaturahmi kita dengan keluarga mungkin, teman-teman mungkin itu. Iya. Jadi musibah, terus putus hubungan silaturahmi. Terus dampak yang ketiga ini kalau ini sesuai Al-Quran ya dampaknya, ini neraka jahanam ya kalau di Al-Quran itu ada di mana? Di Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada di situ. Saya lupa itunya redaksinya ya. Itu ada. Nah, itu tadi. Oke, jadi memang jadi jatuhnya kategori fitnah ya, Pak Willy ya. Ya, artinya belum jelas kebenarannya yang dilakukan oleh yang kita tuju gitu kan. Kita sudah share ke orang-orang sehingga orang-orang teropini oleh apa yang kita bagikan gitu kan. Oh, si itu ternyata ini gitu kan. Ternyata dia melakukan ini. Ternyata dia bla 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 bla, padahal sesungguhnya berita ini adalah berita hawak belaka ya, Pak ya. Iya. Apalagi Ramadan sebenarnya sudah mampu menghentikan itu semua bagi kita ya, Pak Willy. Iya. Boleh saya tambahin ya tadi yang tadi Pak? Itu yang ancaman neraka jahanam itu ada di Al-Qur'an surat, nanti pemirsa bisa cari di sendiri nanti. Itu Quran surat Az-Zumar ayat 32. Di situ ada ancamannya bagi orang-orang yang suka berkata dusta, itu diancam oleh Allah neraka jahanam. Iya. Oke, tadi ada tips Pak Willy. Ada 5 tips yang sudah disampaikan ke Mitra JC untuk adik umat dan juga untuk mitra. Terus ada dampak, ada 3 dampak yang luar biasa dari berita-berita hoax tersebut ya. Dan bagian akhir ini yang sangat mengerikan. Tentunya ini harusnya jadi warning bagi kita semua ya Pak Willy ya. Apalagi kita yang semakin terdidik hari demi hari, seharusnya kita berita yang benar aja nih yang harus kita share. Kalaupun itu dibutuhkan untuk nge-share ya Pak ya. Iya, dibutuhkan. Nah, semoga lebih cerdas lagi untuk memilah mana yang harus kita share dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin tengah membutuhkan berita tersebut, atau justru yang terstigmatisasi ya dari info atau berita yang sudah kita share tersebut gitu kan. Makanya kita tidak terlalu mudah untuk share-sharean nih. Iya, yang terlalu gampang nih. Harus hati-hati nih ya. Hati-hati. Oke, kita ngobrol berikutnya Pak Willy, masih di bagaimana memilah dan memilih berita, tips menyaring berita di lembah hoax sebenarnya. Berikutnya dunia saring menyaring nih Pak Willy. Kita kan penting nih untuk menyaring berita tersebut nih. Pak Willy, bagaimana tanggapannya nih?
Iya, ini kebetulan beberapa hari yang lalu saya pernah baca juga mungkin di internet itu saya baca. Jadi mungkin ada ini tips lain ya, mungkin sebutannya tips lain. Jadi kita ada 3B gitu. Ini ada 3 saring, itu 3B. Yang pertama itu apakah berita atau informasi tersebut benar? Nah, terus yang B berikutnya apakah berita atau informasi itu baik untuk disebarkan? Nah, yang ketiga B terakhir bermanfaat. Apakah berita atau informasi tersebut bermanfaat kalau kita share atau seandainya jika salah satu seandainya tidak bermanfaat atau tidak baik, tidak benar, sebaiknya jangan disebarkan. Jadi kalau misalnya ketiga kategori tadi, 3B tadi, baik, benar, bermanfaat, silakan informasi tersebut silahkan di-share sebanyak-banyaknya, mungkin boleh di-share. Nah itu karena berita yang benar aja Pak De, kan belum tentu baik, kan ada ya banyak contohnya. Misalnya berita kriminal misalnya, kan nggak harus beritanya benar ya, kriminal, pembunuhan ini. Cuman di situ kan ada kadang-kadang ada diajarkan cara-cara orang ngerampok, membunuh. Nah ini betul. Jadi orang yang pemirsa di rumah mungkin bisa dapat inspirasi dari berita tersebut. Meniru, jadi gitu kan? Mungkin berita tersebut tidak baik untuk nggak ada manfaatnya juga, tidak baik. Kalau manfaat mungkin kita harus lebih hati-hati ya. Cuman baiknya mungkin tidak kurang baik ya untuk disebar. Itu contohnya. Oke, jadi begitu ya. Harus 3B itu baik, benar, bermanfaat. Dan ketiga-tiganya harus ada ya Pak Willy. Kalau misalnya harus ada Pak. Harus ada ya. Iya. Harus sanksi kalau ternyata tidak ada salah satu dari ketiganya. Iya, karena kita takutnya tadi kita jangan sampai kita merugikan diri kita, orang lain, dan apalagi tadi ancamannya dari Allah ya, ngeri ya. Neraka jahanam ya. Iya. Oke, baik. Ada 3 berita itu harus yang baik. Iya. Ya, alat ukur baik nih gimana Pak? Terus alat ukur untuk benar dan bermanfaat seperti apa nih Pak? Kalau berita baik itu alat ukurnya, misalnya saya nge-share berita tentang bulan Ramadan misalnya, keutamaan bulan Ramadan, atau saya nge-share berita tentang poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz ini misalnya kan, saya membuat berita dari pengajian misalnya, itu kan. Kalau versi saya itu termasuk berita baik, benar kan, terus disampaikan, ada orang yang menyampaikan baik, terus pastinya bermanfaat ya bagi umat Islam ya. Itu contoh berita baik. Atau contoh berita baik lainnya mungkin berita tentang berita-berita informasi, misalnya tentang keadaan jalan lalu lintas misalnya. Karena misalnya daerah ini macet, daerah ini itu kan bermanfaat. Iya betul. Itu baik, beritanya baik untuk kita, terus bisa bermanfaat juga untuk kita, misalnya mau berangkat kerja, mau lewat sini, ternyata udah dikasih tahu di situ macet, kita bisa alternatif lain gitu. Jalan alternatif yang lainnya jadi, untuk menghindari kemacetan ya. Banyak sih sebenarnya berita-berita yang baik, bermanfaat itu masih. Saya rasa Mitra JC juga punya standarnya ya, mana yang bermanfaat. Bisa jadi tadi info-info, bisa jadi kan. Terus mutiara hikmah misalkan, kisah-kisah inspiratif itu kan saya pikir itu yang kategori bermanfaatnya ada, baiknya ada, benarnya juga ada gitu kan. Dan masih banyak hal lain sebenarnya, dan semoga semakin tercerahkan dari sejak tadi kita mencoba dengan Mitra JC berdiskusi bagaimana menyaring berita di lembah hoax gitu ya. Tadi 3 saring, benar, baik, dan bermanfaat dari Pak Willy ya. Baik Pak Willy, kita ngobrol sekali lagi dengan dunia kampus kita, karena Pak Willy juga merupakan dosen mata kuliah di komunikasi penyiaran Islam gitu ya, di KPI. Nah kalau kita lihat cikal bakal dari mahasiswa KPI ini Pak Willy, karena selain mereka mampu menyampaikan di podium-podium, termasuk ada beberapa kemampuan mereka seperti membuat konten gitu kan. Contoh misal di mata kuliah saya lah misalnya, di produksi program radio. Selain mereka memposisikan dirinya sebagai dai gitu kan, atau pendakwah, mereka mau nggak mau harus berpikir bagaimana mereka bisa bergabung dengan sebuah media yang ada, itu kan, atau mereka sendiri sudah memikirkan bagaimana menciptakan atau membuat media sendiri gitu Pak Willy. Karena kan sekarang sudah begitu mudah dan murah sebenarnya kan, kayak misal buat podcast itu kan lebih mudah sekarang dengan pembiayaannya, dengan simple gitu kan, dengan alat-alat
yang mendukung, lebih ringan dan lain-lain. Iya. Dan itulah yang harus siapkan. Belum lagi mereka secara konten harus semakin berpikir keras juga untuk membuat konten yang menarik, dibutuhkan. Termasuk tadi bagaimana konten yang baik, benar dan juga bermanfaat. Selain berita tentunya. Kalau Pak Willy sendiri apa yang digambarkan dari mata kuliah yang ada dan juga harapan output dari alumni KPI ini, Pak Willy? Pasti kan bagi mitra JC generasi muda atau milenial sebelum memutuskan mengambil salah satu jurusan kan biasanya melihat kalau saya misal lulus dari jurusan itu saya bisa apa gitu kan, dan saya diterima di perusahaan apa. Nah ini paling penting nih untuk kita share. Kalau di kampus kita STAI PTDI Jakarta itu insya Allah sekarang kita terus meningkatkan kualitas kampus. Jadi kita ada 3 jurusan. Ini mungkin saya ulang lagi ya, 3 jurusan. Komunikasi penyiaran Islam, terus hukum ekonomi syariah, terus yang terakhir pendidikan agama Islam atau PAI. Ya. Tadi ada KPI, HES, PAI. Nah itu kalau di STAI PTDI sekarang kan kebetulan di kampus juga kita sudah ada studio podcast, Jadi itu sarana juga untuk mahasiswa nantinya untuk bisa mengeksplor kemampuannya itu di public speaking atau dunia dakwah, itu sudah kita siapkan fasilitasnya. Terus ini khususnya bagi teman-teman yang mau kuliah misalnya, yang sekarang lagi kelas 3 mungkin ya, kelas 3 yang mau kuliah itu silahkan bergabung di STAI PTDI karena misalnya di jurusan KPI misalnya itu kan komunikasi penyiaran Islam itu tidak hanya nanti teman-teman mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi teman-teman juga akan pelajari ilmu-ilmu umumnya, misalnya ilmu umum komunikasi, terus ilmu tentang mata kuliah broadcast, terus ada juga mata kuliah pengetahuan lainnya, alam, sosial dan lainnya, itu nanti juga akan didapatkan di situ. Dan kalau untuk lapangan kerja ya, karena orang-orang yang mau kuliah ini pasti nanyanya nanti kerja di mana? Iya, gitu. Kan pasti itu akhirnya kan saya nanti bisa kerja di mana gitu kerja kan? di mana gitu ya. Jadi sebelum masuk ke kampus, masuk kuliah itu, jadi teman-teman yang masih sekolah itu dia udah mikirin kerjanya di mana gitu ya. Padahal sebenarnya kalau untuk kerja di misalnya ini KPI misalnya, di KPI itu jadi teman-teman bisa kerja nanti di dunia media itu, baik itu bisa kerja di media cetak, media online, media televisi, media radio, terus dan media-media lainnya. Sekarang media sangat banyak, nah, terus kalau itu di broadcast, belum nanti misalnya di bidang komunikasinya, public speaking, PR dan lain-lainnya juga bisa dapatkan ya? sangat banyak itu lowongan pekerjaannya. Atau mungkin mau kerja di dunia profesional misalnya, misalnya jadi kameramen misalnya, mau jadi kameramen atau jadi audioman, lighting man, itu bisa, insya Allah itu bisa didapatkan jika kita kuliah di STAI PTDI. Insya Allah kita sekarang sudah terus meningkatkan itu kualitas pada mau belajar editing, nanti insya Allah kita siapkan juga. Nah terus apalagi ya mungkin itu Pak ya. Oke. Iya. Artinya jangan berkecil hati ketika kita memilih jurusan yang di KPI, karena akan banyak skill-skill selain tentunya ilmu agama yang kita dapat. Artinya berimbang gitu. Ini sebenarnya yang menenangkan bagi kita. Artinya ketika kita fokusnya hanya dunia, ketika pendidikan akhiratnya tidak dapat kita dapatkan, miliki gitu. Artinya sebuah musibah bagi kita ya Pak Willy ya. Dan juga jangan berpikir ketika kita masuk di dunia kampus Islam atau jurusan yang Islam gitu, kayak KPI misal, kita juga jangan berpikir bahwa kita akan buntu untuk mencari dan menuangkan kemampuan kita di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga atau media-media. Kalau Pak Willy tadi sampaikan bahwa media yang hari ini cukup banyak, kompleks, di beberapa ragam dan jenisnya, tentu saja menjadi peluang bagi kita untuk bisa sinergi dengan media-media tersebut. Kalau saya sempat menyampaikan ke mahasiswa yang saya ampu, Pak, kalau bisa teman-teman itu berpikir bagaimana menciptakan media gitu kan. Nanti kita tidak direpotkan atau tidak dibingungkan saya akan kerja apa, tapi bagaimana merekrutmen orang-orang
dengan segenap posisi jabatan yang harus dipenuhi, misalkan siapa nanti kita tempatkan orang sebagai produser gitu kan, program director gitu kan, atau news anchor gitu misalnya. Kita kan justru bagaimana mencarikan tipe-tipe dan karakter-karakter orang ditempatkan di beberapa posisi yang tentunya punya job desk dan kinerja yang berbeda-beda Pak Willy ya untuk mensukseskan media tersebut. Dan tadi Pak Willy sudah sampaikan bahwa ayo kita bergabung di Stay PTDI. Ada 3 jurusan. Artinya tidak selalu harus di KPI ya. Kalau ternyata nih teman-teman guru nih Pak Willy, berarti cocoknya di apa nih? Jurusan apa tuh? Iya tadi saya belum menyampaikan tadi kan KPI bisa dunia kerjanya tadi di media dan lain-lainnya. Kalau terus di PAI misalnya kan otomatis kan kalau PAI pendidikan agama Islam itu bisa jadi guru, dan tidak hanya guru, mungkin kalau mau lanjut S2 lagi pendidikannya bisa jadi dosen juga, dosen agama itu. Dan selain guru, PAI juga mungkin nanti teman-teman bisa mencoba juga ngelamar kerja di Kementerian Pendidikan mungkin kan bisa juga tuh. Atau Kemenak atau Basnas dan lain-lain sebagainya kan banyak tuh ya. Itu masih banyak di bawah Kementerian Agama, itu sangat banyak juga peluang-peluang bagi teman-teman. Terus ada jurusan HES tadi, Hukum Ekonomi Syariah. Itu tentunya itu banyak juga di situ ya Pak ya. Tidak hanya bisa kerja di bank syariah, itu memulai bisnis juga bisa, mungkin jadi bisnis Islam, entrepreneur Muslim, wirausahawan Muslim dan lain-lainnya. Itu juga kalau untuk dunia kerja Insya Allah banyak lah gitu. Walaupun di PTDI baru ada 3 prodi, tapi Insya Allah apapun yang kalau kita serius pasti ada jalan, karena sudah banyak juga alumni-alumni yang memang sudah bekerja sesuai bidang-bidangnya juga banyak juga sebenarnya. Iya betul. Kita memang yang lebih bisa menguatkan melihat para alumni ya Pak ya. Mereka sudah bisa berdiri kokoh di disiplin ilmu yang dia dapatkan sepanjang perkuliahan gitu ya. Saya ingat betul waktu itu dari alumni PTDI ngajak sinergi bersama kita untuk ngadain sebuah program. Dan program itu sejalan dengan apa yang jadi jurusan dia waktu kuliah. Waktu itu dia di HES. Kita punya program sama dia itu berkaitan dengan entrepreneur Muslim ya. Keren banget kata saya. Artinya mitra ketika kita memilih kan memang selain passion kita ada di mana gitu kan, hobi dan habit kita juga di mana. Nah itu harusnya menjadi satu kekuatan ketika kita menjatuhkan pilihan gitu ya. Kalau ternyata karakter kita lebih suka ngomong dan berhadapan dengan murid misal, tentu menjadi guru atau PAI menjadi pilihan ya. Tapi ketika kita menjadi public speaker gitu kan, mungkin jurusan KPI dengan KPI ya Pak Willy ya. Di selain itu mitra jiwa berpetualang di teknologi informasi juga bisa di KPI Pak Willy ya. Artinya secara teknis juga memang harus mumpuni untuk hadirnya atau lahirnya sebuah program bagus, karena memang hari ini bersaing di beberapa media nampak terlihat Pak Willy ya. Semakin berkembang pesat teknologi ya, ternyata menjadi peluang pasar, ceruk pasar bagi kita untuk semakin menghasilkan produk-produk atau konten-konten unggulan gitu Pak Willy ya. Nah selain itu Pak Willy, apakah nanti dibukanya kembali di KPI kapan untuk tahun ajaran? Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru kita selalu buka Pak. Selalu buka ya? Baik itu mau daftar di semester ganjil silahkan, mau daftar di semester genap silahkan, nanti bisa menyesuaikan perkuliahannya. Misalnya ada yang kurang satu kali pertemuan misalnya bisa dituntaskan. Itu Insya Allah kita selalu menerima gitu jika ada calon mahasiswa baru yang ingin bergabung di Stay PTDI. Nanti sekarang pun kalau kita lihat mungkin sedang pertengahan tapi justru masih dibuka kesempatan ya. Masih. Jadi untuk mitra JC yang mungkin baru saja lulus dari SMA sederajat atau pondok pesantren, sementara mungkin hari ini sudah terjun bebas di dunia kerja. Sekarang Anda tinggal membutuhkan bagaimana untuk mencharge kembali ilmu-ilmu baru agar hadirnya kita di sebuah perusahaan tersebut menambah amunisi bagi kita untuk penyumbang kemajuan perusahaan yang kita berada di dalamnya. Maka menjadi sebuah keniscayaan kita menambah kembali akademik kita gitu. Untuk jenjang S1 di PTDI ada 3 jurusan Pak Willy. 3 jurusan. Ada tadi KPI, HES, dan juga HES ya. HES dan PAI ya. Dan satu lagi Insya Allah nih kan sekarang ada peraturan baru juga mungkin dari kementerian ya. Jadi nanti ketika teman-teman kuliah misalnya kan, jadi tidak hanya sekedar kuliah ya, pendidikan saja. Jadi nanti
teman-teman mahasiswa juga akan dilatih juga nanti untuk dituntut juga untuk melakukan penelitian. Ini yang kita persiapkan juga mahasiswa untuk melakukan penelitian terus pengabdian kepada masyarakat juga. Terus integrasi antara ketiganya itu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, nanti juga ada integrasinya. Jadi mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melaksanakan Tridharma itu. Jadi nggak hanya dosen, jadi mahasiswa juga kita libatkan, terutama khususnya di PTDI ini. Insya Allah nanti kita akan siapkan juga, nanti misalnya kita suruh berceramah misalnya nanti setelah sholat kasih tausiah zuhur misalnya, terus atau nanti liputan langsung mungkin nanti di lapangan itu bisa juga, atau nanti bagi teman-teman yang ekonomi syariah nanti juga insya Allah nanti di Prodi Hukum Ekonomi Syariah juga akan mempersiapkan mahasiswanya langsung praktek gitu. Jadi tidak hanya teori ya sekarang harus langsung praktek di lapangan ya. Praktek lapangan sekarang yang penting. Oke. Jadi ketiganya itu atau Tridharma perguruan tinggi itu harus melekat kuat dan punya skill yang cukup kuat ya bagi kita ya. Di dosen dan mahasiswa. Jadi kalau sebelumnya kita lebih menitik beratkan kepada dosen ya. Tapi justru sekarang kita juga menitik beratkan bagaimana para mahasiswa juga punya kemampuan atau keterampilan atau skill di ketiga atau Tridharma perguruan tinggi. Ada mengajar, ada pengabdian dan penelitian. Iya, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Oke. Dan itu insya Allah ketika Mitra JC memilihkan salah satu jurusan yang di PTDI silahkan. Nanti bisa juga bertemu dengan Pak Willy ya di sana ya. Apalagi kalau kita memilih jurusan KPI. Ya. Tapi kalau KPI sendiri yang banyak minat itu dari Ikhwan atau apa Pak? Kebanyakan dari yang KPI imbang ya. Imbang ya. Artinya dari perempuan pun antara laki-laki perempuan yang daftar gitu berimbang itu sama-sama banyak ya. Iya. Ya. Selama ini di KPI itu yang antara laki-laki perempuan memang sama sih, nggak beda jauh sih Pak. Itu sih. Artinya bukan berarti yang KPI itu harus yang laki-laki ya. Ternyata banyak juga peminat dari perempuan juga gitu ya. Jadi bagi Mitra JC juga yang saat ini merasa diri sebagai perempuan gitu ya. Karena ke depan pasti kita berpikir bagaimana nih perempuan tidak tampil selalu di belakang tapi punya karya yang besar gitu, karya besar dan karya yang bermanfaat banyak bagi halayak umum. Makanya tentu harus kita melibatkan diri di sebuah kegiatan. Dan untuk melibatkan diri biasanya kita perlu skill ya. Dan kayaknya nih kalau saya lihat Pak Willy dari beberapa mata kuliah yang diajarkan di KPI, kayaknya mata kuliah itu sangat mendukung atau support untuk skill ya, soft skill kita untuk terjun lapangan. Iya, insya Allah karena saya background sebelumnya memang kan langsung praktisi ya di salah satu televisi. Jadi mungkin ketika saya masuk di dunia kampus mungkin saya awal-awalnya masih belum pas ya. Karena saya di kampus kan banyak teorinya ini. Iya betul. Tapi dari situlah saya mulai menggabungkan antara teori dan praktek. Ya mudah-mudahan sih insya Allah bisa bermanfaat bagi mahasiswa nantinya di STAI PTDI. Oke. Betul Pak Willy. Jadi saat kita langsung praktek di lapangan, jadi kita tahu apa yang diteorikan oleh kita ya. Atau juga sebaliknya, mungkin Mitra lebih cenderung duluan di teori praktek gitu. Tiba-tiba Anda ingin melengkapi dengan teori rupanya juga lebih melekat kuat ya. Ada sumber yang lebih kuat gitu, ada rujukan atau ada referensi yang menguatkan bagi kita ketika kita masuk di industri sesungguhnya begitu ya. Pak Willy saya pikir jadi paket komplit ya. Artinya secara pengalaman Pak Willy cukup lumayan di dunia kerja yang berkaitan dengan komunikasi, dengan produksi pertelevisian ya masih lumayan lah gitu. Artinya dengan mata kuliah yang diampu oleh Pak Willy untuk para mahasiswa sangat linear ya. Artinya Pak Willy bisa menjelaskan lebih dibanding hanya sebatas teori gitu, tapi lebih kuat juga di saat Pak Willy memang terlibat di dunia pertelevisian ya. Saya juga ingat waktu awal-awal kita diminta untuk ngajar juga bukan dari kalangan akademisi kita sebenarnya Pak Willy. Ingat betul saya beberapa saat yang lalu udah lama sekali ada salah satu dosen dari kampus Pak Willy, kampus kita di STAI PTDI untuk minta kita
berbagi atau ngajar lah gitu. Kita berpikir ya udahlah untuk ini, untuk berbagi, kenapa tidak? Dan memang pada akhirnya kita lebih bisa menjelaskan apa yang kita alami gitu ya. Tidak merasakan langsung ada. Iya, tidak menerawang. Alhamdulillahnya iya. Jauh ya, alhamdulillah ngerasain langsung. Baik Pak Willy, kita sudah berada di penghujung kebersamaan menemani seluruh mitra GIC di awal kampus ini tentang bagaimana kita bisa memilih atau menyaring berita dari lembah hoax yang hari ini pastinya semakin berpeluang bagi kita untuk menemukan atau mendapatkan berita-berita yang tidak benar gitu ya. Tinggal seberapa cerdas kita untuk menilai atau bahkan memilah setelah tadi Pak Willy sampaikan, semakin tercerahkan untuk kita. Apalagi yang disampaikan sebagai penutup kebersamaan kita Pak Willy? Kesimpulannya? Ya silakan Pak. Kalau kesimpulan ini mengenai terkait berita hoax ini, kesimpulannya sebenarnya Kesimpulannya pokoknya kita jangan sibuk memikirkan urusan orang. Jadi intinya kan orang yang menyebar berita itu kan biasanya kan sibuk di situ ya. Kan kita juga pasti kita ngerasain tuh ada teman kita yang sering nge-share berita hoax ya. Intinya sih kita jangan terlalu sibuk memikirkan urusan orang lain yang nggak ada hubungannya dengan diri kita. Jadi terus kesimpulan lainnya, jika kita jika kita menemukan informasi atau jika kita membaca berita yang belum jelas kebenarannya, maka sebaiknya kita tidak usah terburu-buru untuk men-share atau membagikannya. Apalagi kalau berita tersebut kita share di media sosial kan, jadi semua orang baca itu, kita harus hati-hati, kita harus tetap periksa dengan teliti sebelum menyebarluaskan. Khawatirnya bukan jadi pahala jariah tapi jadi dosa jariah ya. Berlipat-lipat kita kebagiannya. Mungkin itu sih kesimpulannya. Wah, ini sebuah kesimpulan yang cukup bijak nih dari Pak Willy sebagai praktisi di media dan juga akademisi di media juga. Berkah selalu usia Pak Willy, aktivitasnya. Amin. Dan saya mendapat ilmu banyak nih dari Pak Willy bagaimana saat beliau menjatuhkan sebuah pilihan tugas ya. Ternyata ini yang membuat beliau fokus di dunia akademisi gitu kan. Semoga Pak Willy ke depan semakin banyak mahasiswa yang bergabung sehingga banyak yang bisa di satu barisan dengan Pak Willy. Kan ada Pak Ade juga ntar di Insya Allah ya. Mata kuliah radio kan. Iya, baik Insya Allah Pak Willy. Gak hanya saya, Pak Ade juga luar biasa ilmunya. Amin. Terima kasih Pak Willy sudah membuat saya hidung saya ini terbang nih. Baik mitra, Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan berikutnya. Tentu saja karena ini bagian akhir dari Hour Campus sebelum Lebaran nih. Mungkin Pak Willy ingin ngucapin untuk mitra di sini? Oh iya, kalau paling saya perwakilan dari kampus. Mohon maaf zahir dan batin dari perwakilan dari kampus PTDI. Jika seandainya ini kita mohon maaf lahir batin ini kepada pemirsa GIC TV dan seluruh pemirsa di GIC, kita perwakilan dari kampus mengucapkan mohon maaf zahir dan batin jika ada masih banyak kekurangan. Mohon dari saya pribadi mohon dimaafkan gitu. Amin. Sama-sama Pak Willy, kita juga mohon maaf nih untuk mitra GIC dan untuk kampus yang mungkin belum mampu menghasilkan atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua. Tapi mudah-mudahan semua proses di satu saat nanti kita ketemu satu titik yang menyenangkan bagi kita ya. Amin. Menggairahkan untuk kedepannya begitu ya di dunia dakwah tentunya. Ini akhir perjumpaan kita di Hour Campus edisi hari ini, mitra. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan kembali berjumpa dengan tema-tema menarik lainnya. Tentunya terus bergabung bersama kami. Dan jangan lewatkan sekali lagi untuk Anda bisa terus ikuti program-program kami di channel YouTube kami GIC TV. Jangan lewatkan untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari program, kajian, talkshow kita semakin menyebar kemanfaatan tersebut. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.